Penyortiran surat. Penyortiran surat atau dokumen adalah kegiatan memisah-misahkan surat yang diterima dari perusahaan atau instansi lain ke dalam kelompok atau golongan-golongan yang telah ditentukan untuk pengolahan lebih lanjut. Kegiatan penyortiran ini dilakukan oleh petugas penerima surat di loket penerimaan surat masuk. Untuk mengetahui jenis surat dapat dilakukan dengan dua cara. Yang pertama yaitu meneliti sumber surat dari nama pengirim surat tersebut. Yang kedua, meneliti cara pengiriman surat tersebut. Khusus untuk surat rahasia, surat tercatat, surat kilat, wesel pos, dan surat tertutup lainnya, diberi stempel jam tanggal terima surat tersebut pada amplop bagian belakang. Selanjutnya adalah mencatat ke dalam buku agenda surat masuk dan surat keluar. Buku agenda yang digunakan di sini menggunakan sistem tunggal atau nantinya surat masuk dan surat keluar akan dicatat ke dalam satu buku agenda. Yang pertama kita harus perhatikan yaitu tanggal catat. Tanggal catat di sini adalah tanggal di mana kita menerima surat tersebut. Lalu kemudian di kolom sebelahnya ada SM atau SK, surat masuk atau surat keluar. Di mana kita bisa melihat bahwa ini adalah surat masuk dan surat keluar, kita bisa melihat pada kop surat atau alamat dalam surat. Lalu kolom selanjutnya ada kepada atau dari. Seperti pada kolom SM dan SK, kepada atau dari ini sama. Jadi kita harus lihat pada alamatnya dari kop surat atau alamat dalam. Kalau suratnya adalah surat keluar, maka kita lihat pada alamat dalamnya. Kalau surat masuk, kita lihat pada kop suratnya. Kemudian tanggal surat. Tanggal surat di sini pada biasanya surat keluar ini bisa di hari yang sama atau 2 hari setelah surat ini dibuat. Kalau surat masuk, jangka waktunya itu 3 hari atau 1 minggu. Biasanya seperti itu. Dilihat dari penting atau tidaknya surat tersebut. Kolom selanjutnya ada nomor surat. Nomor surat di sini ada nomor yang terlampir pada surat tersebut. Lalu kemudian sebelahnya ada perihal. Perihal ini adalah pokok dari surat tersebut. Jadi surat ini perihalnya apa? Misalnya perihalnya komplain, berarti dia mengajukan komplain kepada perusahaan pada alamat dalam jika surat keluar, atau surat masuk bisa undangan seperti itu. Lalu lampiran. Di kolom sebelah ini adalah lampiran. Kalau lampiran biasanya terdiri dari halnya. Jadi misalnya penawaran barang. Lampirannya di sini satu yaitu daftar barang-barang yang ditawarkan oleh perusahaan lain kepada perusahaan kita seperti itu. Selanjutnya, setelah kita melakukan pencatatan ke dalam buku agenda, kita akan melakukan pengindeksan kepada surat agar kita dapat mengetahui kode dan guide yang akan dipakai untuk penyimpanan surat nanti. Yang pertama adalah PT Energi Prima Nusantara. Unit 1-nya energi, unit 2-nya Prima, unit 3-nya Nusantara. Dan yang unit keempatnya adalah PT. Kita dapat melihat kodenya pada 2 huruf di depan unit 1, yaitu E dan N. Dan kita dapat melihat guide-nya dari huruf pertama dari kode yang kita dapatkan tadi, yaitu E. Contoh selanjutnya adalah PT Merdeka Sejahtera. Unit 1-nya Merdeka, unit 2-nya Sejahtera, unit 3-nya PT. Kita dapat melihat kodenya dari 2 huruf pertama unit 1, yaitu M dan E. Lalu kita dapat mendapatkan guide-nya dari huruf pertama yang tadi kita sudah dapatkan pada kolom kode, yaitu huruf M. Hal ini dapat dilakukan untuk mengindeks surat-surat yang lainnya. Pembuatan guide adalah sebagai pembatas antara kelompok arsip yang satu dengan yang lainnya. Sebanyak 26 guide juga harus disediakan dan diberi kode A sampai Z. Guide juga berfungsi membantu petugas dalam menyimpan dan menemukan kembali suatu arsip di antara arsip-arsip yang lain. Guide dilengkapi dengan huruf yang tercetak pada tab-tab yang akan mempermudah kita akan menyiapkan berkas untuk menunjukkan bagian yang tepat sesuai dengan alfabet.
Setelah surat yang telah diindeks, kemudian surat diklasifikasikan berdasarkan abjad mulai dari A sampai Z. Tetapi bila terdapat sejumlah nama yang sama, maka penyusunan dilakukan berdasarkan huruf kedua, ketiga, dan seterusnya. Berikut contoh susunan klasifikasi abjad. Contoh surat adalah surat dari PT Karya Mandiri. Diindeks menjadi KA, maka surat tersebut dimasukkan ke dalam guide yang berabjad huruf K. Lalu surat dari PT Merdeka Sejahtera diindeks menjadi ME, maka surat tersebut dimasukkan ke dalam guide huruf M. Permisi Ibu, saya ingin mengirim surat pada tanggal 22 Mei dan saya ingin meminjam satu surat atas nama PT Merdeka Sejahtera pada tanggal 10 Mei. Baik, ditunggu sebentar. Penemuan kembali arsip dapat dicari langsung ke tempat penyimpanan. Carilah kode arsip ke laci sesuai kodenya. Lalu, ambillah arsip yang diminta dengan melihat huruf abjad dari nama yang dicari. Tempatkan outguide di tempat arsip yang diambil, kemudian serahkan arsip kepada peminjam. Atas PT Merdeka Sejahtera dengan tanggal 10 Mei 2022, apakah benar mengenai penawaran barang? Benar. Kalau sudah benar, tolong diisi daftar pinjaman dokumen. Bagi peminjam berkas, tidak lupa untuk mengisi daftar peminjaman setiap kali terjadi peminjaman arsip atau berkas. Hal ini untuk menghindari terjadinya kehilangan dokumen atau berkas. Daftar